He's coming soon. Asarkit sanu bemisotai lebanim Yusim ka Elohim ke Efraim ke Manasya Yusimai ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil, masa kandungan ini mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat masih tetap di sini. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dengarkan daftar Elohim. Kali ini saya beri judul yaitu gunung atau har, Saudara. Ya, har atau gunung. Kalau nahar itu sungai, berbeda, Saudara. Har itu artinya gunung. Nah, gunung itu apa, Saudara? Ya, gunung itu adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi, memiliki puncak lereng dan kaki gunung. Jadi seperti kita ini tempatnya bukan di kaki gunung, tetapi kalau kita yang ada di Kopeng, di Nglelo itu namanya di lereng gunung. Jadi kalau kita saat ini posisi kita ibadah ini ada di lereng, bukan di puncaknya atau di kakinya. Nah, gunung yang tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kalau gunung tertinggi di Pulau Jawa itu Gunung Semeru, Saudara. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, beberapa waktu yang lalu kita mengalami sempat dingin luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah tidak lagi. Sampai yang di Getasan saja itu suhunya 11 derajat. Kalau segetasan 11, Kopeng 9. Itu Nglelo itu sampai sempat 5 derajat. Nglelo, Saudara, atau Ngaduman. Belum puncaknya. Puncaknya Merbabu itu 2 derajat. Kalau yang di Gunung Slamet 1 derajat. Semeru sudah minus. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi gunung ini adalah satu permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang rendah itu laut, Saudara. Nah, kita akan lihat dahulu, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa gunung itu punya peranan penting di kitab suci kita. Jadi gunung itu pun memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di kitab suci banyak sekali dicatat tentang hal itu, Saudara. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal 6 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan wa ya'al Yeshua el
Hahar wa Yesef Sam Im Talmidai. Adapun Yesua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya atau talmidnya. Saudara yang dikasih, di sini dikatakan adapun Yesua naik ke gunung. Nah, kenapa harus naik ke gunung, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita dengar kata bukit doa. Kenapa harus ke bukit? Bukankah yang lain? Toh kita bisa berdoa dimanapun. Betul, saudara, dimanapun kita bisa berdoa. Sehingga kalau orang yang tidak bisa memaknai, saudara, begitu pentingnya arti perjumpaan Tuhan, ya memang dimanapun bisa. Tuhan maha hadir dimanapun. Tetapi pasti ada sesuatu hal. Kenapa harus di tempat ini? Kenapa harus di tempat ini, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan sampaikan jenis gunung-gunung, saudara. Ya, kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa jenis gunung di dunia ini, saudara. Gunung tertinggi di dunia itu yaitu Mount Everest, saudara. Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi di dunia. Ketinggiannya itu ada 8.848 meter, ya saudara, atau sekitar 29.029 kaki jika diukur dari permukaan laut. Jadi di atas permukaan laut kira-kira tingginya 8.848. Makanya Gunung Everest ini beberapa waktu yang lalu sempat ada yang mencair, saudara. Di lerengnya kan ini gunung ini selalu membeku. Waktu ini mencair, saudara, banyak ditemukan sekali mayat, jenazah, saudara, pendaki yang meninggal di situ. Nah, meninggal di situ akhirnya begitu semuanya kelihatan orang mati banyak di sana. Kenapa? Karena tertimbun es, saudara, dan tidak membusuk, sehingga banyak orang yang ditemukan sudah mati di situ, saudara. Saya lihat postingan foto-fotonya menakjubkan juga, karena tubuhnya masih utuh, tapi orangnya banyak yang mati di tempat-tempat yang di sekitarnya, saudara. Nah, ini Gunung Everest, saudara. Kemudian, saudara, terletaknya di bagian Mahalangur dari Himalaya. Mahalangur ada di Himalaya, di pegunungan Himalaya. Kira-kira perbatasannya antara Nepal dan Cina. Nah, sekarang lagi viral di Indonesia ada Nepal Van Java di Kaliangkrik, di lereng Gunung Sumbing, saudara. Karena bentuknya seperti Nepal katanya. Banyak orang yang sudah antusias melihat ke sana. Jadi kampungnya itu seperti di Nepal, tetapi adanya di Kaliangkrik, makanya disebut Nepal Van Java. Nah, saudara, ini perbatasan antara Nepal dan Cina. Kemudian ini sudah, kalau diukur dari permukaan laut, Everest ada sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini gunung yang tertinggi di dunia. Jadi kalau kita ada di Kopeng ini mungkin baru sekitar 1.500. Jadi belum seberapa, saudara. Itu pun kalau pas musim panas kita dingin, sudah merasakan kedinginan yang luar biasa, saudara. Kalau orang bisa naik ke gunung ini pasti bawanya oksigen, karena oksigen di atas semakin menipis. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di puncak ya, orang bisa sambil mendaki dan puncaknya ada beberapa. Kita lanjutkan. Kemudian kalau tadi gunung tertinggi, sekarang kita lihat gunung terpendek. Nah, gunung terpendek di dunia adalah Gunung Summit yang terletak di Meksiko dengan ketinggian 8 meter. Saudara bayangkan, kalau ini sudah disebut gunung, tingginya cuma 8 meter, saudara. Jadi kalau rumah itu tingginya 4 meter, berarti 2 kali rumah. Jadi rumah tingkat tingginya. Tapi memang gunung, saudara, karena dulu sempat gunung ini sempat berapi, artinya gunung ini aktif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah tingginya hanya 8 meter, saudara. Bayangkan kalau 8 meter. Tadi bayangkan 8.000 perbandingannya cuma 8 meter. Ini gunung terpendek yang ada di dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa gunung
gunung itu sangat mempunyai peranan penting dalam penyampaian dafar Elohim. Berapa banyak Bapak Yahweh menyampaikan dafarnya itu ada di gunung. Ya memang sekalipun tidak selalu di gunung, saudara. Ada di bukit, ada di lembah, ada di laut. Bahkan Yona pun dalam perut ikan, Bapak Yahweh bisa menyampaikan dafar Elohimnya. Tetapi kenapa gunung ini memiliki peranan penting, saudara? Saya beri contoh, ada 6 gunung yang memiliki sejarah penting di kitab suci. Kalau ditulis banyak, termasuk ada Ararat, itu termasuk gunung juga. Tetapi kenapa ada 6 gunung yang tertulis di kitab suci, berulang-ulang ditulis dan memiliki makna yang sangat penting? Kita akan lihat yang pertama, ya. Yang pertama adalah Gunung Sinai, atau yang sering disebut juga Gunung Horeb atau Gunung Sinai, saudara. Nah, Gunung Sinai, apa pentingnya, istimewanya gunung ini? Di tempat inilah Abah Yahweh pertama kali menampakkan diri kepada Mose. Ya, pertama kali. Kita akan lihat ayatnya di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya 1-3. Perhatikan, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Adapun Mose, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun. Dan sampailah dia di gunung Elohim, yaitu Horeb. Perhatikan kata gunung Elohim. Artinya di mana di gunung itu Bapak Yahweh menyampaikan dafar Elohim. Makanya disebut gunung Elohim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan nih, Elohim Horeb atau Horeb, saudara. Di situ dikatakan, dan sampailah dia di gunung Elohim, Elohim Horeb. Nah, saudara perhatikan, lanjut ayat 2. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api di tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat, dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Mose berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Jadi Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Mose pertama kali di Gunung Horeb atau yang sering disebut Gunung Sinai. Dia melihat di situ ada semak belukar yang terbakar, tapi tidak terbakar. Ini penglihatan yang begitu luar biasa. Sampai Mose pergi ke sisi sebelah yang lain, karena begitu luar biasanya. Disitulah wibawa atau kasih Elohim sampai kepada Mose. Begitu dahsyatnya kuasa Bapa Yahweh saat menjumpai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Mose pertama kali berjumpa dengan Bapa Yahweh. Kemudian, nah, di tempat ini pula Mose menerima 2 loh batu, atau yang sering disebut Asara Hadebarot, atau yang kita sebut 10 perintah Elohim, yang kalau kita Erev Sabat sering kita baca, ya, Misfatim HaTorah, wa yedaver Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor anoki Yahweh Elohika asar hotsetika me'eret Mitzrayim mivait avadim lo yiyeleha Elohim akhirim alpane lo ta'asale kafeser, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih, di sini tempat ini pula, tetapi berbeda, saudara. Mose pertama kali melihat semak belukar terbakar tetapi tidak hangus. Kemudian dia menerima 2 loh batu atau Asara Hadebarot, tetapi justru di kaki gunung, di bawahnya orang Israel menyembah berhala. Ini lucu, saudara, aneh. Disitulah Mose berjumpa dengan Bapa Yahweh. Di situ pula di puncaknya Mose menerima anugerah
dengan Asyara Debarat atau 10 dafar Elohim. Tetapi justru orang Israel di bawah menyembah patung lembu emas. Di kaki gunung ini orang Israel menyembah patung lembu emas saat Shavuot. Akibatnya 3.000 orang tewas dari bangsa Israel. Semot 32 ayat 28. Perhatikan ya. Kita baca Keluaran pasal 32 ayat 28. Saya bacakan. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Mose. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Ini saat Shavuot, saudara, di mana loh batu 10 firman diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Mose. Mose mukanya penuh dengan ruah hakodes bercahaya karena dipenuhi dafar Elohim. Tetapi orang Israel malah justru menyembah berhala, saudara. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, orang Israel gak sayang untuk membuat berhala. Ada yang punya gelang, ada yang punya anting, ada yang punya kalung diberikan kepada Harun. Untuk apa? Dilebur, dijadikan berhala, saudara. Zaman dulu saja orang sudah memberi sekalipun untuk berhala. Berapa banyak orang kalau untuk berhala itu diberikannya dengan luar biasa. Nah, hari ini kita diajar, ini gunung yang pertama yang tertulis di kitab suci, yaitu Gunung Sinai atau Gunung Horeb, di mana pesan dafar Elohim diberikan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah Gunung Hermon atau Hermon, saudara. Saya yakin kita sering juga membaca tentang Gunung Hermon, saudara. Nah, Gunung Hermon ini terletak di dataran tinggi Golan, ya. Dari Gunung Hermon inilah sumber air bagi Danau Galilea. Makanya di sekitar Gunung Hermon masih subur, saudara. Karena di sini ini salah satunya gunung yang ada saljunya, saudara. Nah, Sungai Yordan dan Danau Galilea menjadi sumber air yang memberi kehidupan bagi wilayah Israel. Makanya sampai ada ayatnya yang tertulis di kitab suci. Penggenapan kitab suci di dalam kitab Tehillim. Kita lihat kitab Tehillim atau kitab Mazmur 133. Kita lihat 133 ayatnya yang ketiga. Perhatikan. Seperti embun yang turun dari perbukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memperintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, kita akan baca dulu dari awal. Nyanyian pendakian dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dalam rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun yang meleleh ke leher jubahnya. Ya, seperti embun dari Hermon. Perhatikan, embun dari Hermon yang mengalir ke perbukitan Sion. Jadi di sini ditulis di kitab suci. Begitu bagusnya, begitu luar biasanya, yaitu tentang Gunung Hermon. Ini gunung yang bersalju. Biasanya orang kalau lagi tur ke sana naik kereta gantung seperti ini, saudara. Nah, untuk naik sampai puncak, main ski dan sebagainya. Ya, di sini saudara, ini salah satunya. Kalau pas musimnya musim dingin, saudara, dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah Gunung Hermon. Saudara, begitu banyak, makanya lagu ini sering dibuat lagu pujian yang kadang kita juga sering nyanyi pujian ini, saudara. Berkali-kali kita nyanyikan. Begitu luar biasa, seperti embun yang turun dari embun Hermon yang turun ke perbukitan Sion. Artinya yang terus mengalir, saudara. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Gunung Karmel. Nah, Gunung Karmel ini juga memiliki peranan yang penting. Kenapa? Karena di tempat inilah Elia bisa mengalahkan Nabi Baal. Di tempat inilah ujian besar nama Bapa Yahweh itu untuk melawan nabi-nabi Baal. Di tempat inilah, saudara, ya. Perhatikan. Gunung Karmel yang memiliki pegunungan dengan panjang 25 km dan lebar 8 km dengan ketinggian 548 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dibandingkan sama sini, tinggian sini, saudara, sebenarnya kalau diukur dari permukaan laut. Nah, nama Karmel berasal dari kata karem el.
kebun anggur Elohim. Jadi nama Karmel itu ternyata tempat di mana di situ kebun anggurnya Elohim, dari kata Karmel, artinya kebun anggurnya Elohim. Nah, padahal kebun anggurnya Elohim itu Israel, saudara. Nah, kita di Gunung Karmel inilah Eliyahu atau Elia mengalahkan 400 nabi Baal, belum nabi Asyera, saudara, dan membunuh semua nabi Baal di Sungai Kishon. 1 Melakim pasal 18 ini ayatnya panjang, saya nggak perlu bacakan karena sangat panjang. Jadi cukup saya ceritakan bahwa di kitab 1 Melakim atau 1 Raja-Raja 18 ini, di mana Elia melawan 450 nabi Baal, belum nabi Asyera, saudara. Dan dia seorang diri sampai dia katakan apa? Dan aku hanya nabi Yahweh seorang diri. Sampai dia katakan, saudara, isi parit, isi mezbah untuk korban bakaran itu dengan air dibuat parit, supaya dia katakan, dan ini di sini ujian iman ditentukan. Sampai dia katakan apa? Jikalau Yahweh yang aku sembah, dia katakan apa, saudara? Jikalau Yahweh yang aku sembah itu sanggup melakukannya. Artinya apa? Dan api yang menjilat dari langit, dialah Elohim yang sesungguhnya. Sampai akhirnya Elia berani ngeledekin, saudara. Artinya dia berani ngelawan 400 nabi Baal saat mereka menari-nari, berteriak-teriak memanggil Tuhannya dan tidak datang. Tetapi saat Elia memanggil nama Yahweh, maka api dari Samayim, dari surga itu turun menjilat seluruh korban bakarannya Elia. Amin. Artinya kuasa Tuhan, ujian iman ini ditentukan. Kadang sama, kita diperhadapkan situasi yang sulit juga, saudara. Kadang kita harus memilih antara percaya Tuhan dengan tidak. Apalagi dengan situasi yang seperti ini, saudara. Sekarang ini berita di mana-mana ramai lagi tentang COVID ini, saudara. Apalagi sekarang sudah ada aturan baru bahwa semua orang keluar harus pakai masker. Dan kalau nggak pakai masker, hukumannya ada yang didenda, ada yang disuruh bersihin. Makanya diajar untuk tertib, saudara. Nah, kadang orang itu sebelum ada aturan dibuat masih bebas, saudara, dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih, kalau saat kita keluar kemana-mana kita harus memakai masker. Artinya kenapa? Supaya tertib. Sama dengan dulu sebelum helm itu diterapkan orang untuk wajib, belum ada aturannya, kalau tidak memakai helm ditilang atau didenda, orang masih bebas. Sudah ada aturan aja kadang orang masih protes, saudara. Nah, sekarang ini sudah menjadi aturan bahwa orang yang keluar harus pakai helm. Saudara tahu kemarin di Getasan saja ada. Saya lihat di grup teman-teman itu ada orang Getasan yang juga naik motor gak pakai masker. Sampai akhirnya ada dari Koramil yang stop. Masih beruntung mereka dibagi masker, belum disuruh push up, belum disuruh nyapu, saudara. Masih dikasih, saudara. Tetapi ini sebenarnya mengajar kita disiplin, saudara, untuk kita tertib, bahwa ternyata kalau pemerintah sudah membuat aturan, ya kita harus taati. Betul gak, saudara? Nah, apapun yang kita lakukan, saudara. Nah, saudara, sama dengan Elia, saudara. Di Gunung Karmel ini Nabi Elia mengalahkan 400 nabi Baal. Ini belum nabi Asyera, saudara. Jumlahnya bisa banyak. Nabi Asyera kurang lebih 400-an. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya. Di tempat-tempat inilah nama Bapa Yahweh itu dipermuliakan luar biasa. Mulai Gunung Sinai, mulai Gunung Hermon, mulai Gunung Karmel. Masih ada lagi, saudara yang kasih, yaitu Gunung Tabor. Perhatikan. Ada yang keempat, yaitu Gunung Tabor. Gunung Tabor itu terletak di sebelah utara Israel. Di Gunung Tabor ini diyakini sebagai tempat di mana Yeshua Masiah dimuliakan setelah bercakap-cakap dengan Eliyahu dan Mose. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Matius 17 ayat 1, ya. Dan setelah 6 hari Yeshua mengajak Kepa dan Yakob dan Yohanan saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Kenapa harus ke gunung? Bapak jangan ke gunung, saudara. Dan diubah-ubahkannya di hadapan mereka
dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Mose dan Eliyahu sedang bercakap-cakap dengan dia. Dan sambil menanggapi, Kefa berkata kepada Yeshua, Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami membuatkan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, dan 1 untuk Mose, dan 1 untuk Eliyahu. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah, suatu suara dari awan itu mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan ketika mendengarnya, para talmidnya itu tersungkur dengan wajahnya dan mereka sangat ketakutan. Namun seraya menghampiri, Yeshua menjamah mereka dan berkata, bangunlah dan janganlah takut. Dan setelah mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yeshua sendirian. Nah, disinilah diyakini saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Yeshua bercakap-cakap dengan Mose dan Eliyahu. Bahkan di situ kalau yang saya garis bawahi adalah di situ dikatakan Yeshua diubah-rupakan di hadapan, wajahnya bersinar seperti matahari. Orang nggak sanggup melihat matahari dengan mata telanjang, saudara. Di situ bagaimana bercahayanya Yeshua wajahnya. Dan dikatakan jubahnya menjadi putih bercahaya. Bahkan jubahnya pun itu sampai bercahaya luar biasa. Begitu kalau orang penuh dengan kemuliaan Elohim. Amin. Artinya sama dengan kita, saudara. Kalau kita penuh dengan kemuliaan Elohim, maka Tuhan sendiri yang memberikan wibawanya kepada kita. Kita lanjutkan. Yang kelima. Yang kelima adalah Gunung Nebo. Ini tempat-tempat di mana kitab suci mencatat menjadi hal yang sangat luar biasa. Gunung Nebo, saudara yang dikasihi Tuhan, terletak di bagian barat Yordan atau Yordania, memiliki ketinggian 817 meter atau 2680 kaki. Ya. Di gunung inilah Mose diperlihatkan tanah perjanjian. Ya, ini mendekati di puncak Pisgah, saudara. Devarim 32 ayat 49. Perhatikan di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ayatnya 49, saya bacakan. Naiklah ke gunung Abarim, ke gunung Nebo yang di tanah Moab, di seberang Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang telah kuberikan Bani Israel sebagai harta miliknya. Di sini diperlihatkan bagaimana kuasa Bapa Yahweh untuk memberkati umatnya Israel. Cuman memang Mose hanya diperlihatkan, tapi tidak untuk memasukinya, saudara. Artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Bapa Yahweh berani menunjukkan kepada Mose, begitu luar biasanya setiap orang yang dipilihnya, harta warisannya itu diberkati luar biasa. Amin. Makanya kalau Erep Sabat, saat saya memberkati keluarga, saya selalu katakan generasimu akan mewarisi negeri. Amin. Artinya apa? Supaya generasi-generasi kita ini yang memiliki bumi, yang menguasainya, bukan yang dikuasai. Amin. Saudara yang dikasih, kalau itu kita terapkan, wah dahsyatnya luar biasa, saudara. Coba kalau seandainya saat ini kita mulai melakukan tugas, entah bekerja, entah kita di ladang, entah di ternak kita. Saya yakin setiap tanaman saya, sayuran saya, pertanian saya, bunga yang saya jual diberkati luar biasa. Banyak orang yang melihat dan engkau akan melahirkan banyak berkat yang luar biasa. Amin. Setiap peternakan saya, apapun yang kita ucapkan, dan itu menjadi hal yang diberkati. Amin. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh kepada Mose. Diperlihatkan, ini loh yang saya akan berikan kepada umatku Israel. Tanah perjanjian yang saya sudah janjikan buat menjadi milik, harta miliknya, saudara. Itulah yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapa. Di Gunung Nebo inilah Mose terakhir bersama bangsa Israel dan mati. Tetapi di tempat ini pula
Mose tidak bisa masuk tanah perjanjian dan dia mati di Gunung Nebo ini. Cuman memang tidak ditemukan kuburnya. Ya, orang beranggapan Mose juga terangkat seperti Henokh atau Elia. Kita lanjutkan saudara. Kemudian ya, ini masih di Gunung Nebo. Kita lanjutkan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu Gunung Sion. Kita sering nyanyi pujian seperti tadi, seperti embun dari Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Gunung Sion adalah sebuah gunung di luar tembok kota tua Yerusalem. Secara historis, Gunung Sion terkait dengan Bait Elohim. Ini gambaran tentang rumah Elohim. Gunung Sion juga dianggap sebagai gunung mulia, bagaimana persembahan terbaik Tuhan kepada Elohim itu diberikan. Artinya nanti sampai kita kembali ke Sion, artinya kita kembali kepada persembahan terbaik kepada Bapa Yahweh. Amin. Di tempat inilah, di Gunung Sion, di mana nanti kita akan kembali ke Bait Elohim. Makanya kalau orang kembali ke hadirat Tuhan, gak ada yang jalan sendiri, pasti dibawa. Artinya kembali ke tabut, di mana hadirat Tuhan di peti itu kita kembali lagi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ada 6 gunung yang memiliki arti makna yang luar biasa sesuai kitab suci. Begitu dahsyatnya kalau kita mengikuti. Nah, kita lanjutkan. Ternyata banyaknya hal kebenaran daftar Elohim terjadi dan dicatat oleh kitab suci di gunung-gunung yang Elohim tunjuk. Bukan suatu kebetulan, saudara ya. Bukan suatu kebetulan kita tinggal di daerah gunung seperti ini, ya, di lereng gunung. Dulu awal-awal tahun 2000, waktu nama Bapa Yahweh disampaikan pertama kali, saudara, banyak orang bilang begini, saudara. Kalau saya mengikuti seminar, itu banyak pendeta bilang begini, saudara. Banyak pendeta kalau seminar, nama Yahweh itu betul, tapi jangan disampaikan kepada jemaat yang awam, karena mereka tidak tahu, nanti mereka bingung dan mereka nggak ngerti. Biarlah nama Yahweh nanti untuk kita. Banyak yang seperti itu. Beberapa kali saya ikut di Semarang, dulu di Jakarta beberapa kali, selalu isinya begitu. Nama Yahweh betul, tapi jangan disampaikan, nanti jemaat bisa pecah, dan jangan disampaikan ke orang awam. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berani buktikan, justru kita yang awam, kita yang ada di daerah, kita ada yang di gunung, justru kitalah yang mengenal Bapa Yahweh. Amin. Artinya Tuhan kasih karunia buat kita. Berarti kita orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Amin. Tidak semua dipilih. Bahkan banyak orang yang berpendidikan tinggi, mungkin jemaatnya ribuan pun, untuk menyampaikan nama Bapa Yahweh tidak ada keberanian. Takut kalau jemaatnya nanti berkurang atau apapun. Tetapi saya berani membuktikan. Bahkan dulu tahun 2006, saat kita membuka persekutuan yang ada di Nglelo, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata semua daftar Elohim digenapi. Bukan hanya di Gunung Sinai, bukan hanya di Gunung Hermon, bukan hanya di Gunung Tabor, bukan hanya di Gunung Nebo ataupun di Gunung Karmel, tapi di Gunung Merbabu dan Telmoyo nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Amin. Artinya dimanapun, selama kita mau, maka nama Tuhan pasti dipermuliakan. Bapa Yahweh tidak pernah dibatasi oleh siapapun. Dan penggenapan kitab suci katakan bahwa aku menyembunyikan kepada orang besar, tetapi aku menyingkapkan kepada orang-orang yang kecil. Amin. Artinya orang yang mau membuka hati untuk mengasihi dan menyembah Bapa Yahweh. Saudara, saya sekarang nggak ada yang namanya awam atau tidak. Selama orang mau belajar dan mengerti, pasti tahu siapa Tuhannya. Amin. Dan dialah Bapa Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Kita lanjutkan, saudara, ya. Nah, ya, sikap kita apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu ternyata Tuhan punya acara di mana kita ada. Artinya Tuhan punya rencana yang indah. Bukan hanya gunung-gunung yang ada di Israel, tetapi termasuk gunung yang ada di tempat tinggal kita.
Apa yang harus kita lakukan untuk di sekitar Merbabu ini, di sekitar Telomoyo ini, sekitar Andong ini? Bagaimana kita harus memasukkan nama Bapa Yahweh? Yang pertama, bersyukur karena di daerah gunung seperti ini kita bisa mengenal kebenaran Dafar Elohim Yahweh. Amin. Artinya bersyukur. Tuhan, saya bersyukur loh, dari sekitar beberapa miliar penduduk dunia, dan saya orang yang tinggal di daerah di lereng gunung, kok saya bisa mengenal kebenaran. Amin. Amin. Jadi kita bersyukur Tuhan pilih kita bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, tetap setia dan taat dalam mengiring dan beriman kepada Bapa Yahweh. Orang lain mau percaya apa tidak, bukan haknya kita menghakimi mereka, bukan haknya mencela kita. Yang penting saya tetap setia menyembah Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Amin. Dimanapun saya tetap tunjukkan bahwa saya orang yang menyembah Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Sampai ada orang nanya sama saya, saudara, di Getasan bilang, katanya Mas tuh ikut agama Yahudi. Ya apa, memang agama saya dari sana. Amin. Karena Tuhan saya dari sana, saudara. Toh nggak apa-apa, yang penting kita melakukan tugas panggilan itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjadi pelaku Dafar Elohim kemana dan dimanapun kita berada. Amin. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku Dafar Elohim itu. Kita menjadi pelaku firman Tuhan itu dimanapun kita berada. Bukan hanya menjadi pendengar. Selain bersyukur, kita setia, taat, tetapi kita juga menjadi pelaku Dafar Elohim. Amin. Menjadi pelaku. Dan memang gak gampang menjadi pelaku firman itu, karena gampang dihakimi, gampang dicela. Makanya saya terus terang, saya sudah di Facebook, tugas saya hanya untuk mengirim renungan, memberi like, memberi jempol. Yang urusan negatif tidak mau saya. Ada orang memasukkan saya di grup yang isinya hal negatif, keluar saya. Karena saya nggak mau, rugi bagi saya. Karena saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan nanti panggil saya. Amin. Kalau saya dipanggil lagi mencela orang, saya dipanggil lagi saya bersungut-sungut sama orang, saya lagi dipanggil saat saya menghakimi orang, waduh, kemana saya? Makanya lebih baik saya berpikir positif untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Hindari yang itu. Yang terakhir kita lihat, saudara. Ini ayatnya kita baca bersama-sama ya. Ini ayat yang bagi saya sangat luar biasa ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mahnahu al-hehadim ragle mefaser mesimia shalom mefaser tov mesimia Yeshua omer letsion malak Elohai. Perhatikan, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar di atas gunung-gunung, yang memperdengarkan damai sejahtera, yang membawa kabar baik, yang memperdengarkan keselamatan, yang berkata kepada Sion, Elohimku adalah Raja. Perhatikan baik-baik ya. Ini satu ayat yang bagi saya menguatkan luar biasa. Betapa indahnya, ternyata sangat indah bagi orang yang membawa kabar di atas gunung-gunung. Jadi kita bersyukur ada di gunung ini bisa memberitakan kebenaran. Amin. Jadi betapa indahnya. Kemudian yang memperdengarkan shalom, artinya memberitakannya dengan baik, menyampaikannya shalom, menjadi juru damai. Saudara, jadi memberikan shalom artinya memberikan damai, saudara. Yang membawa kabar baik, bukan kabar buruk. Jadi memberitakannya kabar baik. Dan kabar baik yang diberitakan itu memperdengarkan keselamatan. Kabar tentang keselamatan. Amin. Keselamatannya siapa? Keselamatan berkata bahwa Sion Elohimnya itu Raja, yaitu Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh sumber keselamatan di dalam Yeshua Mashiach. Ternyata indahnya pembawa berita kabar baik yang kakinya mau melangkah, yang memberitakannya dalam damai sejahtera, memberitakannya kabar baik, memberitakannya tentang keselamatan. Amin. Sukacita kita melimpah dengan luar biasa. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk, sudah baca bersama-sama.
Siap? 1, 2, 3. Saya siap membawa damai dan menjadi pelaku daftar Elohim untuk kemuliaan apa Yahweh Besem Yeshua. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti nama sendiri. 1, 2, 3. Yefta siap membawa damai dan menjadi pelaku daftar Elohim untuk kemuliaan apa Yahweh Besem Yeshua. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, kita angkat pujian di Elohim.